Selamat pagi, Bu. Salam sehat ya. Selamat pagi, Bang. Kirim sari kedelai ya? Alhamdulillah, sudah datang. Warga di sini banyak yang suka loh. Minuman sari kedelai ini selalu laku di sini, Bang. Permisi Bu, mau beli minuman dong? Beli minuman apa, Dek? Pilih saja di showcase ya. Yang dipegang abang itu minuman apa? Ini sari kedelai, Dek. Sari kedelai itu apa Bang? Sari kedelai adalah minuman segar yang terbuat dari kedelai dan merupakan sumber protein nabati yang baik untuk kesehatan. Apakah ada kandungan gizinya Bang? Oh, iya dong. Sari kedelai kaya dengan gizi, Dek. Sari kedelai mengandung fosfor, besi, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin C. Isoflavon yang terkandung dalam sari kedelai dapat difortifikasi dengan kalsium dan vitamin D. Bahkan, sari kedelai juga mengandung protein yang sangat baik untuk meningkatkan imun tubuh kita. Wow, keren! Apakah protein sari kedelai sama dengan susu sapi Bang? Protein yang terkandung dalam sari kedelai sama banyaknya dengan protein yang terdapat pada susu sapi, Dek. Walaupun kadar kalorinya lebih rendah dari susu sapi, protein nabati yang ada di sari kedelai bagus loh, Dek, untuk mendukung proses tumbuh kembang pada anak yang dalam masa pertumbuhan. Jadi, cocok dan bagus untuk kamu, Dek. Wah, saya jadi ingin mencoba minuman sari kedelai itu Bang. Bu, saya beli minuman sari kedelai ini ya. Iya, Dek. Kasih tahu teman-teman kamu juga ya, biar pada sehat. Oke Bu. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, dibutuhkan upaya masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Juga eskalasi distancing antar manusia untuk menghindari keterpaparan virus antar manusia dan percepatan tercapainya kekebalan bersama atau herd immunity melalui vaksinasi. Sari kedelai sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu sebagai susu berbasis nabati yang memiliki kandungan gizi tinggi. Minuman sari kedelai dianggap sebagai minuman yang memiliki khasiat baik bagi tubuh. Rasanya menyegarkan dan secara ekonomi termasuk murah bila dibandingkan harga susu sapi yang beredar di pasaran. Kedelai telah menjadi salah satu alternatif pemenuhan protein non-hewani yang memiliki manfaat yang hampir menyamai protein hewani, namun memiliki tingkat kolesterol yang rendah. Kedelai merupakan salah satu sumber kalsium, protein, dan antioksidan isoflavon yang baik untuk pertumbuhan. Kedelai juga mengandung vitamin C, vitamin B1, magnesium, folat, selenium, zinc, serta lemak baik omega-3 dan omega-6. Karena kandungan gizinya yang tinggi, kedelai dikenal sebagai salah satu jenis makanan sehat. Kedelai juga bisa dikonsumsi dalam bentuk sari kedelai sebagai pengganti susu sapi bagi orang yang alergi terhadap susu sapi, atau sebagai alternatif minuman sehat yang menyegarkan yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Kandungan gizi kedelai adalah 27% karbohidrat, 33% protein, dan 40% lemak. Gizi yang terdapat dalam sari kedelai merupakan sumber baik asam lemak esensial MUFA dan PUFA yang baik untuk kesehatan jantung. Sari kedelai juga mengandung isoflavon komponen aktif fungsional yang terkenal mencegah kanker prostat pada pria, penyakit kardiovaskular, dan osteoporosis. Manfaat sari kedelai diantaranya mengatasi laktose intoleran, baik untuk penderita autis, minuman untuk vegetarian, menurunkan kadar kolesterol darah, mencegah arteriosklerosis, hipertensi, jantung koroner, dan stroke, mencegah diabetes mellitus, memperlambat menopause dan osteoporosis, mencegah migrain, minuman anti kanker, mencegah penuaan dini dan anti-aging. Pada tahun 2018, Indonesia hanya 0,43% per kapitanya yang mengkonsumsi sari kedelai, dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia yang sangatlah tinggi. Ayo Indonesia, minum sari kedelai untuk Indonesia sehat, badan sehat, imun kuat. Selamat pagi, Bu. Salam sehat ya. Selamat pagi, Bang. Kirim sari kedelai ya? Alhamdulillah, sudah datang.
Warga di sini banyak yang suka loh. Minuman sari kedelai ini selalu laku di sini, Bang. Permisi Bu, mau beli minuman dong? Beli minuman apa, Dek? Pilih saja di showcase ya. Yang dipegang abang itu minuman apa? Ini sari kedelai, Dek. Sari kedelai itu apa Bang? Sari kedelai adalah minuman segar yang terbuat dari kedelai dan merupakan sumber protein nabati yang baik untuk kesehatan. Apakah ada kandungan gizinya Bang? Oh, iya dong. Sari kedelai kaya dengan gizi, Dek. Sari kedelai mengandung fosfor, besi, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin C. Isoflavon yang terkandung dalam sari kedelai dapat difortifikasi dengan kalsium dan vitamin D. Bahkan, sari kedelai juga mengandung protein yang sangat baik untuk meningkatkan imun tubuh kita. Wow keren! Apakah protein sari kedelai sama dengan susu sapi Bang? Protein yang terkandung dalam sari kedelai sama banyaknya dengan protein yang terdapat pada susu sapi, Dek. Walaupun kadar kalorinya lebih rendah dari susu sapi, protein nabati yang ada di sari kedelai bagus loh, Dek, untuk mendukung proses tumbuh kembang pada anak yang dalam masa pertumbuhan. Jadi, cocok dan bagus untuk kamu, Dek. Wah, saya jadi ingin mencoba minuman sari kedelai itu Bang. Bu, saya beli minuman sari kedelai ini ya. Iya, Dek. Kasih tahu teman-teman kamu juga ya, biar pada sehat. Oke Bu. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, dibutuhkan upaya masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Juga eskalasi distancing antar manusia untuk menghindari keterpaparan virus antar manusia dan percepatan tercapainya kekebalan bersama atau herd immunity melalui vaksinasi. Sari kedelai sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu sebagai susu berbasis nabati yang memiliki kandungan gizi tinggi. Minuman sari kedelai dianggap sebagai minuman yang memiliki khasiat baik bagi tubuh. Rasanya menyegarkan dan secara ekonomi termasuk murah bila dibandingkan harga susu sapi yang beredar di pasaran. Kedelai telah menjadi salah satu alternatif pemenuhan protein non-hewani yang memiliki manfaat yang hampir menyamai protein hewani, namun memiliki tingkat kolesterol yang rendah. Kedelai merupakan salah satu sumber kalsium, protein, dan antioksidan isoflavon yang baik untuk pertumbuhan. Kedelai juga mengandung vitamin C, vitamin B1, magnesium, folat, selenium, zinc, serta lemak baik omega 3 dan omega 6. Karena kandungan gizinya yang tinggi, kedelai dikenal sebagai salah satu jenis makanan sehat. Kedelai juga bisa dikonsumsi dalam bentuk sari kedelai sebagai pengganti susu sapi bagi orang yang alergi terhadap susu sapi, atau sebagai alternatif minuman sehat yang menyegarkan yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Kandungan gizi kedelai adalah 27% karbohidrat, 33% protein, dan 40% lemak. Gizi yang terdapat dalam sari kedelai merupakan sumber baik asam lemak esensial MUFA dan PUFA yang baik untuk kesehatan jantung. Sari kedelai juga mengandung isoflavon komponen aktif fungsional yang terkenal mencegah kanker, kanker prostat pada pria, penyakit kardiovaskular, dan osteoporosis. Manfaat sari kedelai diantaranya mengatasi laktose intoleran, baik untuk penderita autis, minuman untuk vegetarian, menurunkan kadar kolesterol darah, mencegah arteriosklerosis, hipertensi, jantung koroner, dan stroke, mencegah diabetes mellitus, memperlambat menopause dan osteoporosis, mencegah migrain, minuman anti kanker, mencegah penuaan dini dan anti-aging. Pada tahun 2018, Indonesia hanya 0,43% per kapitanya yang mengkonsumsi sari kedelai, dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia yang sangatlah tinggi. Ayo Indonesia, minum sari kedelai untuk Indonesia sehat, badan sehat, imun kuat. Baik, mohon izin Pak Hamim, Pak Kasih, bisa kita mulai saja ya? Bilang. Boleh Bu, silakan. Yang bisa on kamera, bisa di-on-kan, yang tidak ada aktivitas lain kita bisa on-cam biar bisa saling tatapkan walaupun dengan video. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada Jumat yang cerah ini kita bertemu nih sama teman-teman semua, para tamu undangan dalam acara yang subhanallah bisa mendatangkan narasumber tamu untuk menambah wawasan kita semua. Semoga nanti bisa berjalan lancar. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengikuti contoh suri teladan beliau hingga akhir hidup kita. Yang terhormat Bapak Kepala Kemenak DKI Jakarta Timur, Bapak Haji Zulkarnain SAG MH, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Jakarta Timur, Dr. Aris Adi Leksono MPD, yang sama-sama kami hormati pula undangan dari USEC, US Soybean Export Council, Bapak Dr. Ibnu Edi Wiono, kemudian yang kami hormati juga Owner CV Puspita, Bapak Riyadin SE, para orang tua dan semua siswa-siswa yang luar biasa yang sudah dari jam 8 join di virtual room, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama mencari ilmu. Untuk kita, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silahkan Pak Arif menyiapkan lagu Indonesia Raya. Dimohon semua yang ada di virtual room untuk duduk siap. Kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Arif. Ya, duduk siap selesai. Sebetulnya Mohon diingatkan kembali pada anak-anak semua, nanti ketika acara berlangsung 2 jam ke depan, mikrofonnya bisa diatur untuk di-mute-kan ya. Ya. Baik, acara berikutnya kita sama-sama dengar sambutan dari Bapak Riyadin SE selaku CEO dari CV Puspita. Apakah Bapak Riyadin sudah bersama kami di virtual room? Lagi Bapak Riyadin atau yang mewakili dari CV Puspita.
Aldi, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kemenak Kantor Jakarta Timur, kepada yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Jakarta Timur, Bapak Dr. Aris Adi Laksono, kepada yang terhormat Bapak Ibnu Edi Wayono selaku Country Director USEC Indonesia yang telah mendukung semua kegiatan ini, kepada narasumber kita Ibu Intan Kusumawati dari USEC Indonesia, kepada para ibu tingkat sanawiyah se-Jakarta Timur, baik sanawiyah negeri maupun swasta, kepada para teman-teman semuanya, siswa-siswi, pelajar-pelajar hebat madrasah sanawiyah yang ada di Jakarta Timur. Mohon izin sebentar, saya mewakili Pak Riyadin selaku Owner CV Puspita yang dari tadi berusaha masuk ke ruang Zoom ini, tapi gagal terus ini, Bu Ning. Hadir, Ya, Gus. sehingga Sudah masuk tuh Pak Hamim. oh, sudah masuk. Alhamdulillah. Kalau gitu layar saya silakan kepada Pak Riyadin untuk langsung memberikan sambutannya. Pak Riyadin, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kemenak, Bapak Dr. Aris Adi Laksono, Kepala Kasih Kemenak Jakarta Timur. Yang saya hormati juga Bapak Ibnu Wiono dari USEC Indonesia. Yang saya hormati narasumber cantik kita pada hari ini, Mbak Intan Kusumawati, dan moderator yang luar biasa, Mas Hamim, dan ada MC ya Mbak Dwi tadi ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki yang begitu luar biasa sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka melalui media Zoom ini. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai di akhir zaman. Amin. Ibu sekalian, adik-adikku yang saya banggakan, saya mohon maaf ini masih sambil di perjalanan karena masih ada satu urusan yang harus saya ikuti, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada para narasumber dan semua pihak yang di ruang. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang saya banggakan, agenda atau acara hari ini adalah acara yang sangat luar biasa, di mana kita akan membahas terkait satu hal yang sangat mendasar, yaitu tentang minuman, asupan gizi, ya, yang kita pahami adalah
Di bawah ini makanan atau minuman satu orang menjadi dua. faktor sangat penting untuk kehidupan kita. Makanan atau minuman yang kita konsumsi sangat mempengaruhi fisik kita, mental kita, dan kecerdasan kita. Pilihan makanan menjadi sangat penting untuk menjadi sesuatu yang menjadi sumber, ya, menjadi sumber kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sumber makanan gizi atau minum gizi selain susu kedelai, susu sapi, yaitu bersumber dari nabati. Ya, nanti adik-adik sekalian akan belajar dari narasumber yang luar biasa hari ini, bagaimana minuman yang lain, khususnya adalah susu kedelai atau makanan berbasis kedelai, yang ternyata juga tidak kalah manfaatnya untuk kita konsumsi. Ya, sehingga adik-adik diharapkan paham dan memahami apa yang akan dikonsumsi, apa yang akan dimakan oleh adik-adik sekalian. Seperti kita pahami bahwa adik-adik adalah calon generasi penerus bangsa ini. Maka generasi yang baik harus kita siapkan dari sekarang. Generasi yang baik di masa yang akan datang adalah bagaimana kita mendidik, mengarahkan, kemudian memberikan asupan atau konsumsi yang baik kepada mereka, sehingga mereka akan menjadi leader, menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang, menjadi orang-orang yang berintegritas, memiliki optimisme dan daya juang yang kuat. Itu tidak akan lepas dari fungsi asupan gizi yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kepada Kemenak Jakarta Timur khususnya yang sudah berkolaborasi dengan kami SMP Puspita sehingga kita bisa menyelenggarakan acara hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi tidak hanya hari ini. Saya berharap ini kepada Dr. Adi, mudah-mudahan setelah ini saya izin bersilaturahmi untuk bisa menyambung kolaborasi yang lainnya demi anak-anak kita. Izin Bapak nanti saya untuk bersilaturahmi. Kemudian yang kedua adalah acara ini juga disupport sepenuhnya oleh USEC Indonesia. Ya, semoga USEC Indonesia semakin hari makin jaya, makin sukses, makin menebar manfaat semakin besar untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan anak-anak kita khususnya pada hari ini. Dan pihak-pihak lain yang sudah ikut mensukseskan acara hari ini, saya sangat mengucapkan terima kasih dan semoga seluruh rangkaian acara hari ini bisa berjalan dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Saya kira itu aja Mas Hamim, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada satu hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Riyadin atas sambutannya. Lalu kita masuk ke sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ibnu Edi Wiono selaku Country Director USEC Indonesia. Pada beliau disilakan, monggo Pak Ibnu. Terima kasih Bu Dwi. Mohon maaf nih, saya jadi tersanjung. Saya bukan dokter sebetulnya Bu, saya belum S3. Saya baru S2. Setelah dokter di UI tapi nggak selesai Bu Dwi. Ya maklum. Oh sama. Kalau setelah dokter sambil kerja tuh kadang begitu. Anyway, ya. Terima kasih, monggo Pak. Ya itu saya akan sebagai doa semoga saya benar-benar bisa menjadi dokter di kemudian hari. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tahun kedua pandemi ini kita masih bisa berkumpul ya. Masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul walaupun secara daring untuk berbagi ilmu ya. Ya kita paham bahwa pandemi ini mungkin ada keluarga kita, teman kita, kemudian juga mungkin teman sejawat kita yang pergi mendahului kita ya, dipanggil oleh Allah akibat pandemi. Semoga mereka diberi tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mereka mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan pahala atas segala amal solehnya. Ini ya istilahnya meninggal dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dr. Aris Adi Laksono, Pak Adi atau Pak Aris saya boleh panggil, selaku Kasih Pendidikan Kanwil Kementerian Agama Jakarta Timur. Kemudian Bu Dwi, MC kita pagi ini, dan anak-anakku sekalian ya, MTS. Saya ingat karena anak saya yang pertama itu di MTS juga, Bu. Sekarang sudah SMA kelas 12 ya. Ya, saya jadi bingung. Jadi kan 7, 8, 9 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Anak saya itu yang pertama di MTS 4. Karena saya tinggal di Depok. Kemudian alhamdulillah keterima di MTS 4 Serengseng Sawah Jaksel. Mau ikut MAN IC nggak dapet. Akhirnya dia sekarang di SMA 1 Depok gitu. Ya. Jadi saya jadi teringat bahwa ini seperti anak-anak saya sendiri. Insya Allah saya cuma ingin menyampaikan juga tuh kepada anak-anak kita seperti yang disampaikan oleh Pak Riyadin, bahwa kalau kita mengutip ayat Al-Maidah ayat 88 gitu ya, Quran surat Al-Maidah ayat 88, makanlah kamu dari rezeki yang halal dan baik gitu ya, halalan thayyiban. Jadi kalau kita dalam konteks ini mungkin anak-anak kalau pada masa normal gitu atau mungkin sekarang juga lewat GoFood, GrabFood, ada kecenderungan memesan minuman yang itu sudah tinggi kalori, tinggi gula, kemudian juga hampir tidak ada nilai gizinya ya. Mohon maaf, kayak misalnya yang bubble drink, boba drink, kemudian dengan picture gula aren, itu menurut saya itu semuanya serba manis dengan pewarna dan hampir tidak ada kandungan lain selain karbohidrat dan gula gitu ya. Ini juga cukup mengkhawatirkan karena anak-anak kita adalah generasi muda. Jangan sampai kemudian mereka salah pola makan nanti di usia yang produktif, di usia 30-an, 40-an misalnya, mereka sudah terkena diabetes misalnya. Itu sudah, kalau kita lihat memang diabetes itu sudah mulai diderita oleh younger generation, Bu Dwi dan Pak Aris. Ini juga mengkhawatirkan gitu. Jadi Indonesia ini ibaratnya tuh punya beban dua, beban penyakit yang tidak menular seperti diabetes, jantung, ya kan, kemudian TBC. Lalu kita sekarang kena COVID, ya penyakit yang menular ini double burden, ya beban berat gitu ya. Nah, kita harus mulai mengedukasi anak-anak untuk berpikir bahwa oke, boba drink, bubble drink dengan gula aren segala macam itu halal, itu tidak haram gitu ya. Tapi kalau dikonsumsi terus-menerus itu menjadi tidak thayyib, ya. Tidak baik. Kenapa? Karena itu mungkin berdampak pada kesehatan kita gitu. Kemudian ini ada Pak Riyadin dengan timnya mencoba untuk membuat minuman yang lebih terjangkau harganya, mungkin separuhnya harga bubble drink, Bu Dwi. Kalau kita lihat kayak Thai tea ya, itu harga sudah 22.000 per cup itu kalau saya boleh kemarin terakhir beli itu. Tapi Pak Riyadin dengan Vitiko soyanya yang paling enak, yang gurih, kadar proteinnya 6%, itu cuma 8.000 gitu. Jadi nggak ada separuhnya, rasanya tetap enak, memang ada manisnya juga, karena memang Pak Riyadin harus berkompromi. Kalau tidak manis nanti orang nggak suka. Tapi selain manis, Pak Riyadin juga menambahkan protein yang tinggi di minumannya. Jadi at least anak-anak kalau minum sari kedelai
yang tinggi protein itu nggak cuma dapetin manisnya tapi juga mendapatkan proteinnya. Dan protein itu penting gitu untuk pertumbuhan tumbuh kembang anak. Jadi kedepannya saya berpikir bahwa anak-anakku sekalian untuk menjadi generasi yang kuat kita harus belajar, kita harus mengolah fisik, tapi juga jangan lupa kita harus memastikan asupan makanan yang kita konsumsi itu baik ya. Nggak harus mahal. Tempe, tahu, sayuran, pepaya itu kan yang murah-murah ya Bu Dwi ya. Pepaya itu murah, tahu tempe murah, sari kedelai juga murah. Jadi nggak harus mahal gizi itu gitu. Nah, semoga nanti itu menciptakan generasi muslim yang kuat gitu ya. Saya kemarin tuh habis nonton film itu Kekaisaran Utsmani ya, Kekhalifahan Utsmani. Jadi anak-anakku tahu Istanbul, tahu nggak Istanbul? Tahu Pak. Di mana Istanbul itu? Siapa yang tahu Istanbul? Nanti dapat hadiah nih dari Pak Riyadin nih kalau yang Di Turki, Pak. India, Pak. Di India, Pak. Di Turki, Pak. Turki, ya. Turki, Siapa Pak. aja tuh? Turki. Istanbul, ibu kota Turki, Pak. Istanbul dulu pernah jadi ibu kotanya Turki waktu masih zaman Kekaisaran Utsmani. Kemudian begitu tahun 1920-an dirubah menjadi republik yang sekuler oleh Kemal Pasha Atatürk, maka ibu kotanya dipindahkan ke Ankara sampai sekarang ya, itu kan di Ankara gitu ya. Nah, Istanbul itu dulu namanya Konstantinopel, pusat Kekaisaran Kristen Romawi Timur. Tetapi oleh seorang sultan muda yang bernama Mehmed II, waktu itu dia berumur 21 tahun. Dengan kenekatannya, dengan kecerdasannya, dengan kekuatannya karena dia juga anaknya kaisar waktu itu ya, Murad II. Dia makan makanan yang bergizi, dilatih ilmu pengetahuan dan perang. Anak muda ini berhasil meruntuhkan Konstantinopel. Dia berhasil merebut Konstantinopel, padahal sebelumnya di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sudah ada upaya merebut Konstantinopel untuk menjadi ibu kota kerajaan Islam. Tetapi tidak berhasil. Tapi di tangan anak muda ini, Konstantinopel jatuh. Kemudian selama 300 tahun menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Kita ingat bahwa memang harus kuat. Tetapi anak muda yang kuat harus cerdas, harus rajin belajar, harus rajin olah fisik, dan ingat, makan makanan yang halal dan thayyib. Halal, thayyib, dan bergizi. Jadi tentunya itu ya adik-adik anak-anak sekalian, kita harapkan nanti seminar ini Kak Intan akan cerita nih, bagaimana nilai gizi dari sari kedelai. Semoga dengan cerita itu nanti Kak Intan bisa memberikan kesadaran kepada kita semua dan anak-anak juga untuk mulai belajar ya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak sekedar enak, tapi juga mengandung nilai gizi. Saya rasa itu dari saya. Bu Dwi, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah memberkahi dan memberkati ya acara kita hari ini dan menjadikan ini sebagai bagian dari menuntut ilmu dan memberikan pahala bagi kita semua yang mengikutinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, pesan-pesannya cukup penting itu anak-anak perlu digarisbawahi. Kemudian sambutan berikutnya kita dengarkan sama-sama dari Bapak Kasih Penmat Kemenak Jakarta Timur, Bapak Dr. Aris Adilaksan MPD. Monggo Pak Aris. Terima kasih Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, terkhusus kepada Bapak Ibu guru keluarga besar MTSN 34 Jakarta. Ini 34-nya agak hati-hati, takut meleset. Kemudian juga
keluarga besar dari MTS Al-Ikhlas, keluarga besar MTS An-Nasatul Ilmiah, segenap anak-anakku semuanya dari madrasah yang saya sebutkan tadi, sehat semuanya ya, mudah-mudahan, dan selalu semangat belajar meskipun di masa pandemi ini. Dan tentu hari ini bagian dari refresh pengetahuan dan pengalaman tambahan bagaimana kemudian kita menjaga kesehatan kita di situasi pandemi ini. Dari yang saya hormati Pak Ibnu Edi Wiono, dari Country Director of USEC Indonesia, Pak Riyadi, Owner CV Puspita, narasumber kita Ibu Intan Kusumawati dari USEC Indonesia, kemudian sahabat saya Pak Hamim NH Gipo, moderator kita yang dari pagi selalu semangat, karena mungkin tadi sarapannya sambil nyeplos cabai. Dan teman-teman semuanya di staf PEMAT yang kami banggakan, mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dilindungi oleh Allah, terutama dari pandemi COVID ini. Anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu guru yang hadir pada virtual Zoom ini, selain yang disampaikan oleh Pak Ibnu Edi Wiono tadi, juga Pak Riyadin tadi, pentingnya tentang kesehatan, pentingnya tentang gizi, dan itu merupakan bagian dari mengamalkan perintah-perintah ayat Allah, karena Allah itu zat yang maha baik, zat yang maha bersih, zat yang maha indah. Allah juga menyukai hal-hal yang baik, Allah juga menyukai hal-hal yang indah, termasuk bagaimana kemudian Allah kemudian menganjurkan kepada kita semuanya untuk menjaga kesehatan kita. Karena kalau kondisinya sehat, ditopang dengan asupan yang baik dan benar, maka insya Allah dalam semua hal akan dimudahkan. Rasanya pahit ya kan? Makanan pahit rasanya manis gitu. Gitu nggak kira-kira? Enggak ya. Kalau pahit ya tetap pahit ya, nggak bisa jadi manis ya kan? Kalau corona begini malah parah lagi ya kan? Semua rasa bisa nggak ada gitu kan? Semua bau bisa nggak ada. Gitu. Nyium bau harum, ini dikira bau apa begitu. Nyium bau apa jadinya wangi ya. Di masa corona begini ini kan. Bahkan orang dipaksa sampai nggak ada bau-baunya, yang namanya minyak angin itu dimasuk-masukin ke hidung kan. Minyak angin dimasukin ke mulut yang nggak pada umumnya. Itu menunjukkan bahwa pentingnya kita menjaga kesehatan. Kesehatan yang baik tentu terwujud dari pola hidup yang baik, pola makan yang baik, pola apa? Kalau anak-anak jajan ya, jajannya yang baik. Imbas dari makanan yang baik, kesehatan yang baik, maka akan tumbuh jiwa yang baik, akan tumbuh akal yang baik. Al-aqlus salim, kata Pak Amin dulu itu waktu saya bareng-bareng ngaji dengan Pak Amin itu. Al-aqlus salim fi jismi salim. Bahwa akal yang sehat terdapat pada jiwa-jiwa yang sehat. Pagi hari ini bekerja sama dengan PT Puspita, kita bersama-sama. Ini sesi yang kedua, minggu yang lalu dengan MI, minggu ini dengan MTS, minggu depan dengan Aliyah. Itu bagian dari memberikan pengetahuan-pengetahuan terkait bagaimana kita peka terhadap kondisi lingkungan kita hari ini disinyalir karena banyaknya kimia-kimia, ya kan, banyaknya apa efek dari apa global warming dan lain sebagainya, maka perlu penyadaran tentang gerakan-gerakan organik, gerakan-gerakan yang kemudian kembali kepada alam dan seterusnya yang akan berimbas kepada kesehatan kita. Terakhir, saya ingin sampaikan, melanjutkan ayat-ayat yang disampaikan oleh yang memberikan sambutan lebih awal tadi. Rasulullah menekankan kepada kita semuanya
dalam sebuah sabdanya, al-mu'minu al-qawiyyu wa khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dhaif. Al-mu'minu al-qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, yang sehat. Khairun, itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'mini ad-dhaif, daripada seorang mukmin yang dhaif, yang lemah, yang enggak sehat, yang enggak ada semangatnya. Anak-anak sebagai pelajar, semangat penting. Semangat akan muncul kalau kemudian tubuh kita kuat, kalau tubuh kita sehat. Motivasi belajar akan muncul kalau kemudian tubuh kita sehat, lingkungan kita sehat, dan seterusnya. Tentu kita semuanya tidak ingin menjadi pribadi-pribadi yang lemah, ya kan? Seperti Bundeng ini pasti sukanya pribadi-pribadi yang kuat, gitu. Dan juga teman-teman semuanya. Itu saja anak-anakku dan Bapak Ibu guru semuanya. Selamat mendengarkan ceramah-ceramah atau pengetahuan-pengetahuan tentang gizi. Silakan bertanya sedalam mungkin untuk kemudian memperluas cakrawala pengalaman dan pengetahuan kita semuanya. Kepada para narasumber dan juga yang hadir di forum ini. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Puspita dan juga kepada USEC Indonesia. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus bermanfaat untuk anak-anak kita di lingkungan madrasah dan nantinya akan melebar kepada lingkungan-lingkungan di pesantren kita. Kurang lebih mohon maaf, kita buka bersama-sama diskusi kita atau ngaji kita tadi Jumat yang berkah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris Adilaksono, Kasih Penmat Jakarta Timur. Anak-anak semua, sebelum masuk acara inti, kita sudahi dulu acara pembukaan ini dengan sama-sama mendengarkan doa. Doa akan dilantunkan oleh Bapak Muhammad Amin. Pak Muhammad Amin, monggo dikerso untuk menutup atau membacakan doa supaya tambah barokah acara kita pada pagi hari ini. Monggo Pak Amin. Oh, Mas Melanya, terima kasih. Pak Amin, apa masih monitor? Mari kita bersama-sama menengadahkan kedua tangan kita, memohon kepada Allah agar kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyerap apa yang disampaikan para pemateri dan apa yang kita niatkan bersama, tujuan kita bersama, Allah memberikan kemudahan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amin. Anak-anak semua, setelah dibacakan doa berarti acara seremoni kita sudah selesai. Bu Ning ingatkan di kolom chat bisa kalian baca. Kalian bisa mengikuti histori dari YouTube Kemenak DKI Jakarta Timur. DKI Jakarta Timur itu di bawah komando Pak Aris sudah memiliki channel YouTube TV dari Penmat. Silakan kalian lihat, itu sudah ditulis channel yang bisa kalian lihat, dan tolong kasih jempolnya, subscribe-nya, kemudian like, dan kalau bisa di-share supaya nanti TV yang ada di Penmat Jakarta Timur bisa menjadi media yang bersuara di luar madrasah, ya, seperti itu. Untuk selebihnya, Pak Arif, apakah ada video-video dulu yang diputar untuk teman-teman kita nih, anak-anak semua, terkait channel-channel yang ada? Kalau tidak, kita akan beranjak kepada Pak Hamim untuk memandu acara. Nah, ini Bapak Ibu, guru dari semua madrasah yang ada di KKN Jakarta Timur. Untuk selanjutnya, acara akan dipandu oleh Bapak Hamim. Monggo Pak Hamim, disilakan. Saya undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para ustadzah, wabil khusus kepada yang terhormat, saya ingin menyapa satu demi satu orang-orang hebat yang ada dalam forum ini. Yang pertama saya ingin menyapa Akhunal Fadil, Akhunal Karim, Masya Allah, Bapak Dr. Aris Adi Laksono, Magister Pendidikan, selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Jakarta Timur. Kepada yang terhormat yang telah memberikan sambutan, Bapak Ibnu Edi Wayono selaku Country Director USEC Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Riyadin selaku Owner Puspita, perusahaan yang memproduksi minuman bergizi tinggi, berprotein bagus, yaitu susu kedelai. Saya ingin menyapa juga narasumber kita pada pagi hari ini. Saya biasanya memanggil Mbak Intan, tapi hari ini kita panggil Bu Intan. Nah, Bu Intan Kusumawati dari USEC Indonesia yang alhamdulillah sudah ada bersama kita semuanya, dan juga MC kita yang luar biasa hebat, Ibu Dwi Ning Wahyuni, luar biasa Ibu. Kemudian Ibu, Bapak, guru semua tingkat Madrasah Sanawiyah se-Jakarta Timur.
dan juga bapak-bapak, ibu dari USEC Indonesia yang ada dalam forum Zoom ini, yang tidak saya sebutkan satu demi satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak ibu semua. Dan kepada semua adik-adik, anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah yang ada di Jakarta Timur. Halo, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat, Pak. Baik, Pak. Apapun yang terjadi, biarpun pandemi sekarang kita memisahkan pakai online, mudah-mudahan hikmah bisa kita dapatkan ya, meskipun kita belajar dengan kita dapatkan belajar Indonesia tidak boleh dihalangi oleh apapun. Meskipun ada pandemi, meskipun harus belajar di rumah, tapi semangat harus tetap ada. Karena apa? Karena kita adalah generasi bangsa. Nah, mudah-mudahan ini Bu Ning ya, dan juga Pak Kasih, teman-teman kita, anak didik kita yang hadir pada ruang Zoom ini suatu hari nanti akan menjadi generasi yang menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih hebat dan maju. Amin. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak kita yang hadir di ruang Zoom ini, ada yang jadi dokter, ada yang jadi gubernur, mudah-mudahan ada yang jadi presiden Indonesia. Kan luar biasa, dari sekolah sanawiyah kemudian menjadi presiden Indonesia. Selama kita tinggal di bawah matahari dan selama kita ada di atas bumi, tidak ada yang tidak mungkin. Hidup pelajar Indonesia. Nah, gitu ya. Baik, terima teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Hari ini kita akan berdiskusi dan juga menyerap pembelajaran dari narasumber kita, Ibu Intan Kusumawati. Tapi sebelum kita hampir di layar, saya ingin memberikan satu pengantar sedikit bahwa kita hari ini akan berbincang tentang makanan dan juga minuman. Ini kan jarang ya di sekolah ngomongin makanan, ngomongin minuman. Padahal makan dan minuman itu sesuatu yang penting untuk juga dipahami oleh semua orang, termasuk juga pelajar-pelajar Indonesia, termasuk kita semua, ya siswa-siswi Madrasah Sanawiyah. Kenapa? Al-Quran sudah menyebutkan kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Artinya, di dalam agama kita, di dalam Islam, soal makanan dan minuman itu merupakan sesuatu yang mendapatkan perhatian penting. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ibnu, ada dalam Al-Quran satu surat yang isinya ngomongin makanan. Namanya saja makanan, namanya surat Al-Maidah. Artinya apa? Hidangan. Wah, ada surat artinya hidangan. Artinya apa di situ? Memang bahwa makanan itu penting. Seperti disampaikan Pak Ibnu dari USEC Indonesia tadi, bahwa makanan tidak cukup halal, tapi juga harus toyib. Halalan toyiban. Kalau halal, tapi belum tentu toyib. Kalaupun toyib juga belum tentu halal. Maka harus ada dua ini yang memenuhi syarat kriteria apapun yang kita asup menjadi makanan dan minuman kita. Yang pertama halal, terjamin kehalalannya. Yang kedua adalah toyiban. Toyiban artinya bahwa makan itu harus baik, berfungsi baik untuk tubuh, tidak membawa penyakit, tidak mendatangkan kemudorotan buat tubuh kita, mengandung gizi dan protein yang bagus yang kita asup untuk tubuh kita. Nah, maksud toyib itu dan juga halal adalah untuk mengarahkan kita tadi seperti Pak Kasih bilang, supaya menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang qawi, menjadi pribadi yang hebat. Karena apa? Orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan kita beriman tapi lemes, ya. Udah lemah, letih, lesu, lemes, terakhir apa? Letoy. Waduh, bahaya ini.
Generasi kita jangan sampai menjadi generasi yang letoy. Karena itu harus menjadi generasi yang kuat, generasi yang hebat. Salah satunya adalah mengasup makanan yang mengandung gizi, mengandung vitamin, mengandung mineral, mengandung protein. Dan salah satu yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita adalah sesuatu yang bisa didapatkan dari minuman yang tidak mahal sebetulnya. Bisa didapatkan di mana saja, di warung-warung terdekat, atau ibu kita yaitu apa? Susu kedelai. Pak Riyadin yang tadi memberikan sambutan, itu memproduksi susu kedelai, dan sudah dirasakan oleh Pak Kasih. Insya Allah ini teman-teman semua yang hadir dalam volume ini akan mendapatkan susu kedelai Fitco Soya. Waduh, semuanya akan dapat dikirim ke sekolah masing-masing. Insya Allah ya, tapi tidak hari ini. Diproduksi dulu, dibuat dulu supaya fresh. Karena membuat susu kedelai Pak Riyad ini setiap hari, ya. Jadi kalau dikirim hari ini, berarti pesannya kemarin. Karena kalau hari ini kita Zoom, insya Allah akan dikirim. Kalau tidak hari Senin, hari Selasa, karena hari besok libur. Nah, tanpa berpanjang kalam, saya mengundang narasumber kita yang paling cantik ini, Ibu Intan Kusumawati, SGZ MTPN. Nah, kepada Ibu Intan Kusumawati, waktu dan layar saya persilakan. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Hamim. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Boleh dikencangkan sedikit. Agak Sebentar kecil. ya Bu Intan ya. Teman-teman semua itu di kolom chat ada link untuk daftar hadir ya. Tolong diklik dan juga diisi nanti ya, supaya semuanya terdaftar, supaya tidak salah sasaran nanti, salah kirim alamat susu kedelainya. Ya, silakan kepada Bu Intan, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Aris Adi Laksono sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Edi Wiono sebagai Santri Direktur USAID Indonesia. Yang terhormat Bapak Riyadin SS sebagai owner dari Susi Puspita, dan tak lupa kepada orang tua siswa dan adik-adik yang mengikuti webinar hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Terlihat Pak Hamim? Masih proses masuk ini. Oh ya, siap. Ya, sudah. Baik, sudah masuk Mbak Intan, silakan. Sudah ya? Sebentar. Mana melet? Nah. Oh, sebentar, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba sharing mengenai kandungan gizi dan manfaat kesehatan dari minuman sari kedelai. Dari zaman ke zaman terjadi beberapa perubahan paradigma terkait pangan, yaitu mulai dari yang pertama makan untuk hidup, di mana
manusia khususnya itu mereka mengasup makanan itu untuk hidup. Mereka tidak tahu apakah besok bisa makan dengan apa, dan berapa kali makan. Kemudian paradigma tersebut berubah menjadi hidup untuk makan. Nah, sebagian orang itu hidup untuk makan, di mana waktunya dihabiskan untuk makan. Kemudian berubah lagi menjadi makan untuk budaya dan gaya hidup. Di mana di dalam kegiatan makannya mereka dapat mempertukarkan budaya dan gaya hidupnya dengan cara misalkan mengobrol satu sama lain ketika kegiatan makan. Kemudian paradigma tersebut berubah lagi menjadi makan untuk eksis, di mana sebelum makan mereka memfoto dan mempostingnya di beberapa media sosialnya seperti Facebook, Instagram, ataupun status WhatsApp. Kemudian berubah lagi menjadi makan untuk sehat. Nah, kebanyakan orang telah menyadari bahwa kesehatan itu penting, sehingga makanan atau minuman yang dikonsumsinya itu harus benar-benar sehat, bergizi, dan dikonsumsi secara seimbang. Kemudian bagaimana dengan status gizi remaja di Indonesia? Nah, remaja Indonesia khususnya berdasarkan laporan Riskesdas 2013, mereka mengalami 3 masalah. Kekurangan gizi makro, yaitu kekurangan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, ini menyebabkan status gizi remaja yang berstatus kurus dan pendek atau stunting, di mana lebih dari 25% atau 1/4 dari remaja Indonesia yang berumur 13 sampai 18 tahun itu mengalami stunting. Di sisi lain, yaitu remaja Indonesia mengalami status gizi kegemukan atau obesitas. Nah, di mana remaja Indonesia sebanyak lebih dari 15% mengalami kegemukan. Kemudian di satu sisi yang lain, remaja Indonesia mengalami status gizi kurang dalam bentuk gizi kurang mikro, yaitu kekurangan gizi dari zat besi, di mana mengakibatkan anemia pada remaja. Nah, sebanyak 22,7% remaja wanita Indonesia mengalami anemia. Nah, apa penyebab dari 3 masalah gizi ini? Di sini dikelompokkan menjadi tiga penyebab, yaitu penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab dasar. Di mana penyebab langsung itu berhubungan dengan jumlah asupan makanan yang rendah, kemudian kualitas makanan yang buruk seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak seimbang, tidak bergizi, kemudian tidak beragam, kurangnya asupan serat dari sayur atau buah, dan diakibatkan oleh kurangnya aktivitas fisik. Seperti misalkan remaja sekarang ini karena pandemi, jadi sehari-harinya hanya nonton TV atau enggak belajar sambil duduk, kemudian tidak melakukan aktivitas lainnya seperti olahraga atau berjalan kaki misalnya. Kemudian
penyebab yang tidak langsung ini berhubungan dengan kesadaran yang rendah, kemudian edukasi dari dari keluarga ataupun sekolah yang masih kurang mengenai gizi, mengenai aktivitas fisik, kemudian mengenai sumber makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian penyebab dasar dari masalah gizi ini adalah kemiskinan, kemudian kurangnya kebijakan mengenai program gizi di sekolah, kemudian rendahnya pelayanan. Nah, apabila penyebab-penyebab ini tidak ditanggulangi atau tidak diatasi, maka akan berdampak pada lingkaran, kalau di istilah gizi ini disebut lingkaran setan. Di mana misal kita mulai dari remaja dengan status gizi yang kurang. Ini akan mempengaruhi daya ingatnya di sekolah. Nah, dengan hal ini akan mengakibatkan kecerdasan menurun. Apabila di sini tidak berubah pola hidupnya, pola makannya, maka remaja ini akan tumbuh menjadi orang dewasa dengan kekurangan gizi. Nah, pada remaja yang kurang gizi, khususnya remaja putri, nah ketika dia beranjak dewasa dan ketika hamil atau mengandung, dia akan mengalami penambahan berat badan yang kurang, sehingga akan beresiko tingkat kematian ibu yang tinggi, kemudian akan beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir yang rendah. Nah, bayi yang berat lahir yang rendah ini beresiko meningkatkan kematian dan akan tumbuh menjadi anak dengan status gizi stunting atau anak pendek. Kemudian dia tumbuh lagi menjadi remaja yang kurang gizi. Nah, sehingga pada tahap ini harus diputus nih masalah yang dialami oleh remaja dengan cara pemenuhan gizi seimbang dan pola hidup yang sehat. Nah, berapa angka kecukupan gizi remaja? Di sini angka kecukupan gizi dipengaruhi oleh berat badan, kemudian kelompok umur, dan jenis kelamin. Di sini terlihat bahwa di-mute ya, suaranya ada yang belum di-mute ini Bu Intan. Jadi iya, Bu. saling suaranya. Mohon Bapak Ibu, teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan pembelajaran yang baik, supaya di-mute dulu ya. Mikrofonnya ditutup dulu. Baik, silakan dilanjut Bu Intan. Ya, baik. Terima kasih Pak Hamim. Nah, di sini terlihat bahwa angka kecukupan gizi dari remaja laki-laki khususnya, di sini terlihat bahwa kelompok ini memerlukan kecukupan energi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Nah, di sini terlihat bahwa pada usia ini yaitu usia yang sangat produktif dan menentukan kesehatan dan ini di masa depannya. Sama dengan gizi perempuan ya.
kecukupan gizi remaja perempuan. Di sini kecukupannya energi di antara 2050 sampai 2100, kemudian protein berkisar 65 gram, lemaknya berkisar 70 gram, dan karbohidratnya harus dipenuhi 30 gram, kemudian serat sebanyak 29 gram, dan air sebanyak 2.100 sampai 2.300 ml. Nah, bagaimana cara memenuhi kecukupan zat gizi yang disebutkan? Itu Kemenkes telah mengeluarkan pedoman gizi seimbang dalam bentuk tumpeng gizi seimbang yang menggantikan kalau dulu terkenal dengan 4 sehat 5 sempurna, kemudian disempurnakan menjadi ini tumpeng gizi. Nah, di mana pada dasar tumpeng gizi ini pada lapisan pertama ini di kecukupan gizi kita ini harus dipenuhi karbohidrat sebanyak 3 sampai 4 porsi, di mana pangan berkarbohidrat terpenuhi dari misalkan padi-padian, kemudian sagu, tepung, ada kentang, umbi, kemudian jagung. Nah, ini harus tidak boleh kurang ataupun lebih. Kemudian pada lapisan kedua ada sumber pangan sumber mineral dan antioksidan. Di sini serat, ada mineral, serat, dan antioksidan. Di sini dapat terpenuhi dari sayuran, jenis sayuran maupun jenis buah-buahan sebanyak 3 sampai 4 porsi sayuran per hari dan 2 sampai 3 porsi dari buah-buahan. Kemudian di semakin ke atas semakin kecil ya tumpengnya. Nah, di lapisan ketiga ini termasuk pangan sumber protein. Pangan sumber protein ini dapat dipenuhi dari pangan sumber protein hewani maupun sumber protein nabati. Nah, untuk hewani bisa dipenuhi dari ikan, kemudian ayam, daging, telur, maupun susu. Nah, dari sumber protein nabati dapat dipenuhi dari kacang-kacangan maupun produk olahannya seperti tempe, tahu, dan susu kedelai. Nah, kemudian pada tumpeng yang paling atas ini semakin mengerucut, itu diartikan dengan penggunaannya yang semakin sedikit ya, yang harus dibatasi. Nah, yang harus dibatasi itu seperti gula sebanyak 4 sendok makan per hari, kemudian garam sebanyak 1 sendok teh per hari, dan minyak sebanyak 5 sendok makan per hari. Nah, yang gula, garam, dan minyak ini tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya secara langsung karena dalam proses pengolahan dari ketiga jenis pangan ini kan ditambahkan bumbu-bumbu dari gula, garam, dan minyak. Kemudian selain dari pangan dari piramida ini dianjurkan juga bahwa kita harus pola hidup sehat dengan cara misalkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari, kemudian harus hidup sehat, mencuci tangan, kemudian aktivitas fisik yang aktif, misalkan bermain, olahraga, berjalan, senam, bersepeda, menyapu, dan dianjurkan untuk memantau berat badan supaya berat badannya tetap mendekati berat badan normal, tidak lebih dan tidak kurang atau gizi. Kemudian di mana letak
kacang kedelai. Nah, di sini eh, kacang kedelai merupakan pangan nabati yang dianjurkan konsumsinya 2-4 porsi per harinya, di mana dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi olahannya seperti tahu, tempe, kemudian kecap, dan susu kedelai. Beralih ke komposisi gizi kedelai. Di dalam kacang kedelai ini mengandung 40% protein, kemudian 13% gula dalam gula atau karbohidrat yang mudah dicerna, kemudian 13% karbohidrat yang tidak dapat dicerna ini dalam bentuk serat, kemudian 14% berupa mineral dan 20% berupa lemak. Lemak ini lemak yang dikandung oleh kedelai ini lemak tidak jenuh berantai tunggal maupun berantai panjang. Jika dibandingkan dengan kacang-kacangan lainnya, kandungan kedelai ini sangat lengkap ya. Misalkan karbohidratnya lebih sedikit dan sedangkan protein dan lemaknya lebih tinggi dibandingkan kacang-kacang lainnya. Sehingga di beberapa penelitian kacang kedelai ini disebut sebagai super bean ya, karena mengandung zat gizi yang lengkap dan lebih bagus dibandingkan kacang lainnya. Kemudian kedelai itu bisa diolah menjadi beberapa pangan olahannya. Yang di Indonesia umumnya berupa tempe, kemudian kecap, tahu, berbagai jenis tahu, dan yang terakhir susu kedelai. Nah, bagaimana dengan konsumsinya di Indonesia? Di Indonesia ini konsumsi olahan kedelai yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu berupa tahu dan tempe. Sedangkan konsumsi susu kedelainya masih sangat rendah dibandingkan negara lain. Kita lihat Thailand, kemudian Singapura, dan Malaysia. Mereka mengkonsumsi susu kedelai lebih dari 7,9 liter per orang per tahunnya. Sedangkan di Indonesia hanya 0,4 liter per tahun per orangnya. Sehingga masih dikatakan sangat rendah. Padahal minuman sari kedelai ini dapat sebagai alternatif susu yang berbasis dari tanaman yang mempunyai banyak antioksidan dan sebagai minuman fungsional untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti alergi susu sapi, kemudian laktos intolerance, atau orang-orang yang menganut diet vegan di mana mereka tidak dapat mengkonsumsi pangan olahan hewani. Alternatif susu berbasis nabati ini dari tahun ke tahun trennya meningkat, sehingga dikarenakan pangan mudah didapat dan dengan harga yang terjangkau, kemudian dapat sebagai alternatif untuk minuman di mana pasokan susu sapi di sana tidak cukup. Nah, sehingga susu kedelai merupakan salah satu minuman alternatif pengganti susu sapi. Jika dibandingkan dengan susu sapi, susu kedelai memiliki kalori yang lebih rendah
dan lemak yang lebih rendah dibandingkan susu sapi. Hal ini lebih bagus ya. Kemudian untuk protein, vitamin A, vitamin B1 dan vitamin C, susu kedelai ini lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Nah, untuk kalsium, fosfor, dan besi di sini terlihat lebih rendah dibandingkan susu sapi, namun dapat dilengkapi dengan cara fortifikasi atau penambahan kalsium, fosfor, dan besi pada susu kedelai. Nah, susu kedelai merupakan sumber yang baik untuk protein, vitamin A, vitamin B12, potasium, isoflavon, dan dapat difortifikasi dengan kalsium dan vitamin D. Nah, mengandung protein yang sama baiknya dengan susu sapi, walaupun kadar kalorinya lebih rendah dari susu sapi. Kemudian susu kedelai merupakan sumber asam lemak esensial tidak jenuh ya, yang baik untuk kesehatan jantung. Kemudian mengandung isoflavon, komponen aktif yang berperan dalam perlindungan kanker, penyakit jantung, dan kesehatan tulang. Kemudian kandungan fitosterol di kedelai ini dapat diakui untuk mempunyai sifat untuk menurunkan kolesterol di dalam darah. Nah, penelitian Krisnawati 2017, beliau meneliti beberapa komponen fungsional yang terdapat di kedelai dengan fungsi kesehatannya. Berikut listnya yaitu kedelai mengandung asam alfa-linoleat yang berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung, kemudian asam linoleat untuk menjaga kadar lemak dalam darah, isoflavon meningkatkan fungsi saluran cerna, mencegah kanker payudara, mencegah kanker prostat, kemudian kanker usus besar, dan kesehatan tulang. Selanjutnya, lecitin itu memiliki fungsi untuk memperbaiki daya ingat dan kemampuan belajar. Nah, ini yang mungkin diperlukan adik-adik dalam proses belajar. Kemudian lektin berfungsi sebagai anti kanker, kemudian peptida atau protein yang paling sederhana yaitu mudah diserap tubuh, kemudian dapat mengurangi lemak tubuh dan berperan sebagai anti kanker. Fitosterol berperan sebagai anti kanker, kemudian menjaga kadar lemak dalam darah. Protein berperan sebagai untuk memperkecil resiko penyumbatan darah, kemudian mengurangi lemak tubuh dan mencegah penyakit kardiovaskular. Kemudian saponin berperan sebagai antioksidan, kemudian mencegah efek penyakit HIV. Nah, ini yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, yaitu dapat mengatasi laktos intoleran, yaitu orang yang tidak bisa mencerna laktosa, yaitu laktosa yang umumnya terdapat pada susu sapi, sehingga orang-orang yang mempunyai laktos intoleran dapat mengganti susunya dengan susu kedelai. Kemudian baik untuk penderita autis, minuman untuk vegan, kemudian menurunkan kadar kolesterol darah, mencegah hipertensi, jantung koroner, stroke, kemudian mencegah diabetes, dan berperan sebagai antioksidan dan anti-aging. Nah, beberapa fakta ilmiah minuman kedelai. Beberapa jurnal menyebutkan bahwa minuman tempe atau minuman kedelai mampu menyembuhkan kerusakan
otot pada atlet sehabis latihan. Kemudian minuman tempe juga dapat mengurangi pertumbuhan E. coli dalam usus dan mampu mencegah diare. Kemudian susu, tempe, dan kejadian demensia ini kandungan isoflavon dan antioksidan di kedelai mampu mencegah terjadinya kepikunan dan meningkatkan fungsi kognitif pada kalangan wanita lanjut usia khususnya. Kemudian beberapa jurnal terlihat bahwa minuman sari kacang kedelai berperan untuk meningkatkan imunitas penderita HIV, kemudian berperan sebagai antimikroba sehingga imun seseorang yang mengkonsumsi sari kacang kedelai ini tetap dijaga, tetap fit. Apalagi di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga imun kita ya supaya tetap fit. Salah satunya dengan mengkonsumsi sari kacang kedelai. Yang terakhir yaitu minuman kedelai dapat dikembangkan sebagai soyge sebagai minuman probiotik yang tinggi isoflavon. Nah, minuman probiotik ini sangat diperlukan bagi kesehatan tubuh kita, khususnya di dalam usus untuk menjaga pencernaan tubuh kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Intan atas presentasinya, luar biasa ya. Sepertinya jelas sudah ya teman-teman ya. Halo teman-teman semuanya, masih ada di sana? Masih Pak. Masih Pak. Jadi tadi Mbak Intan menjelaskan, Mbak Intan mohon maaf. Kalau Mbak Intan di luar layar ya. Kalau dalam layar ini Bu Intan. Nah, kalau kakak aja Pak. Kakak Intan. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, tadi Bu Intan ini, Kak Intan tadi Bu Intan atau Kak Intan menyebutkan ada istilah stunting. Ada yang tahu stunting itu apa, teman-teman? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ayo, saya kirim ke sekolahnya. Gizi, Pak. Apa? Kurang pendidikan. Pak, kurang gizi, Pak. Kurang gizi, Kak. Sebentar tadi yang jawab kurang gizi siapa? Rizky ya? Tinggi. Mana Rizky. Tadi jawab pertama kali Rizky ya. Rizky Tegar pertama, betul ya? Betul, Pak. Rizky, kamu dari sekolah mana, Rizky? MTS 34, Pak. Masya Allah, Rizky. Besok saya kirim hadiah buat kamu. Mau? Mau, Pak. Mau ya, sekalian ya. Ibu Ning, nanti tolong dicatat Rizky dapat hadiah dari saya. Nah, hadiahnya surprise. Yang pasti ada gambar susu kedelainya, ada logo Yuseknya, tapi nggak ada foto saya. Ya, boleh. Nah, teman-teman, ini data menarik. Jadi menurut data, 1 dari 10 anak Indonesia itu mengalami stunting. Stunting itu tadi disampaikan oleh teman kita Rizky, anak yang pada usia belianya, masa usia balita itu kekurangan gizi. Ya, gizinya tidak terpenuhi, boleh jadi orang tuanya itu karena persoalan ekonomi ya, atau misalnya dia tidak mendapatkan asupan yang cukup, makan sih makan banyak,
tapi tidak ada vitaminnya, tidak ada gizinya, tidak ada proteinnya, sehingga mengakibatkan stunting. Nah, stunting itu tadi anak kekurangan gizi sehingga gagal tumbuh. Jadi namanya anak kerdil. Dia meskipun sudah gede nanti secara usia, tapi dia tidak bisa tinggi. Nah, tidak bisa tinggi bukan hanya tidak bisa tinggi atau kerdil secara fisik, tapi juga memiliki persoalan secara kecerdasan otaknya. Boleh jadi nanti anaknya jadi double L. Tahu double L teman-teman ya? Ada yang tahu double L enggak? Tahu, Pak. Apa tuh double L? Lola, loading lama, Pak. Mungkin. Betul. Coba tadi jawab ya. Lola, benar, double L. Ya, double L Lola. Jadi kalau disuruh ke barat dia pergi ke timur, disuruh buka pintu malah tutup pintu, disuruh bawa buku matematika yang dibawa buku bahasa Inggris. Sehingga apa? Mengalami keterlambatan secara pertumbuhan dan juga secara intelektual. Jadi kalau anak ketika usia remaja, usia belia, usia balita terutama 1000 tahun pertama atau usia bayi 5 tahun dari 0 usia 0 tahun sampai bayi 0,5 tahun itu harus terpenuhi gizinya, proteinnya seimbang, ya asupan makanan yang mengandung gizi, vitamin, mineral seperti yang disampaikan oleh Bu Intan tadi. Ya kalau tidak terpenuhi, nah ini yang repot kalau sudah masuk pada usia remaja seperti kalian ini. Karena usia kalian kan sudah kelas sanawiyah ya. Kalau sudah kelas sanawiyah, itu pelajarannya sudah mulai banyak ya. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika. Belum lagi hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, fikih, Masya Allah. Banyak sekali. Kalau kemudian asupan vitamin dan gizinya tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah belajarnya menjadi lambat. Dan juga tidak semangat belajar. Kalau sudah tidak semangat belajar, menjadi kemudian tidak berkualitas, tidak berprestasi, sehingga tidak membanggakan orang tua dan guru. Nah, yuk, Buning saya izin ya, saya tampilkan sedikit slide Bu Intan. Mana Bu Intan ya? Halo Bu Intan. Iya Pak. Nah, saya ingin berbagi sedikit ya Bu Intan, mohon dibolehkan. Ya, mangga Pak. Ini sebentar. Saya ingin share slide saya. Nah, ini yang biasa saya kirim ke sekolah-sekolah. Kalau saya keliling sekolah, ini yang biasa saya sampaikan. Teman-teman sudah kelihatan di layar? Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Saya ingin tebak-tebakan yang dapat yang benar jawabannya dapat hadiah. Mau tahu hadiahnya? Mau. Ya, saya akan kasih nanti yang bisa jawab tiket 3 hari 3 malam menginap gratis. Waduh. Mau? Mau. Siapa yang mau? Siapa yang masing-masing ya Pak? Namanya? Nginepnya di mana itu? Di rumah masing-masing. Nginepnya di mana? Wah, Bu Nurani kayaknya mau ini ya. Boleh didampingi sama Bu Nurani. Tiket menginap 3 hari 3 malam gratis di kandang buaya. Baik, tebak-tebakan kita mulai ya. Teman-teman semuanya. Sebentar, keluar nih gambarnya. Bentar ya, saya klik dulu. Yes, ini. Teman-teman, gambar sebelah kiri itu gambar apa ya? Anak Indonesia sudah hafal gambar PP. Wah, kalau sebelah kanannya gambar apa teman-teman? Latifah jangan dicoret ya Latifah ya. Tolong ya teman-teman jangan dicoret layarnya.
Ya. Sebelah kanannya lagi gambar apa teman-teman? Betul. Kanannya lagi gambar apa? Susu kedelai. Luar biasa. Jadi semua sudah tahu ya. Kenapa sih kita ngomongin ini? Tadi disampaikan oleh Bu Intan, ternyata kedelai itu bisa menjadi tempe, bau, jadi tauco, jadi susu kedelai, jadi yogurt, macam-macam ya. Terus apa dong manfaatnya? Adli, Fairuz, tolong jangan dicoret ya layarnya ya, Adli. Ya. Bentar. Nah, ini. Tadi udah jelasin ini sama Bu Intan. Nah, nih. Teman-teman, ini bahasanya rada susah. Nggak apa-apa. Kita sekarang menjadi mahasiswa prodi gizi. Nah, ini kalau di sekolahnya Bu Intan tadi, jurusan gizi dipelajarin teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman masuk kuliah selesai SMA Sanawiyah, kemudian melanjutkan SMA atau alun nanti kuliah di jurusan gizi, ini dipelajari. Ternyata di dalam produk tempe ada satu komponen ditemukan namanya peptida, palhis, dan alaleoglucro. Ini namanya ya. Nggak usah dihafalkan, susah. Saya aja nggak hafal-hafal. Nah, kalau Bu Intan nih sudah ahlinya. Nah, peptida pada tempe, ini tempe teman-teman ya, seperti biasa kita makan, punya sifat antihipertensi. Ya Pak, nanti sampaikan pada orang tuanya, pada ibunya, pada ayahnya. Mama, Papa, tahu nggak kalau kita makan banyak tempe atau produk kedelai, itu bisa mengurangi darah tinggi. Kenapa? Karena peptida pada tempe itu mempunyai sifat antihipertensi. Jadi orang-orang tua kita yang sudah berumur usia lanjut, yang sudah memiliki penyakit darah tinggi, nah teman-teman bilang pada mereka ya supaya mengkonsumsi banyak produk kedelai, dari tempe, dari tahu, dari susu kedelai, itu bagus buat kesehatan. Yang kedua apa? Anti diabetik, bisa untuk mencegah penyakit diabetes, terutama orang tua kita yang sudah diabetes, gulanya tinggi. Nah itu boleh, bagus memperkonsumsi tempe, tahu, susu kedelai ya. Nah lanjut ya teman-teman ya. Nih kalau tadi disampaikan manfaatnya oleh Bu Intan, sekarang ini kalau kacang kedelai kita jadikan produk kedelai, jadi tahu, jadi tempe, ya itu manfaat kesehatannya apa sih buat tubuh kita? Nah ini ilmu dari Profesor Ahmad Sulaiman dari IPB nih teman-teman, ya ahli keamanan pangan dan gizi dari Institut Pertanian Bogor. Kata beliau begini. Manfaat kesehatan produk kedelai itu teman-teman. Yang pertama alternatif protein yang bagus dan lengkap untuk mengganti sumber hewani. Jadi kalau kita tidak makan ayam, tidak ketemu daging, ya, tidak makan sate, tidak makan rendang, tapi di rumah mama papa kita menyediakan makanan olahan produk kedelai dari tempe, tahu, itu menjadi alternatif protein. Jadi bagus juga buat badan kita, tubuh kita. Jadi kalau mama, papa kita menyediakan makanan untuk kita, misalnya sarapan, ada tempe goreng atau sayur tempe, itu jangan nggak dimakan. Itu kebutuhan bagus buat tubuh kita, sehingga ketika belajar kita semangat. Nah, yang kedua apa? Baik untuk membentuk tulang yang kuat dan mengurangi risiko osteoporosis. Nah, osteoporosis itu apa? Pengeroposan tulang. Jadi kalau teman-teman nih yang sering seneng lari-lari atau seneng olahraga atau seneng main bola, ya jangan sampai tulang kita keropos. Ya, kenapa? Kalau tulang kita keropos gampang patah.
Kalau gampang patah, nah nanti orang tua kita juga repot. Jadi mengkonsumsi produk kedelai bagus untuk kesehatan kita, membentuk tulang. Kalian anak laki-laki nih yang hadir di sini, ya generasi-generasi Islam dan generasi bangsa. Yang laki-laki harus kuat, badannya harus tegap, sehat, tulangnya tulang kuat. Yang perempuan juga begitu, juga harus menjadi perempuan yang kuat secara fisik, ya. Yang ketiga apa tadi? Untuk kesehatan otak, tuh kan. Jadi kalau dulu orang bilang generasi tempe itu generasi yang double L. Bukan. Karena kita rubah. Indonesia generasi tempe. Wah, generasi yang mengkonsumsi protein dan gizi kacang kedelai. Sehingga apa? Otaknya kemudian sehat, kognisinya kuat, nanti Buning memberikan pembelajaran di sanawiyah, Masya Allah. Itu baru assalamualaikum saja, itu semua anak udah paham. Kan keren ya. Karena apa? Mengkonsumsi protein dan gizi dari kedelai, kemudian ketika masuk pembelajaran sekolah, semua ilmu bisa dilahap dengan baik. Bahasa Inggris menjadi mudah, matematika dipahami dengan baik. Karena apa? Kesehatan otak kita tumbuh dengan baik. Kemudian mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, mengurangi tekanan darah seperti yang disampaikan ya. Kemudian mendongkrak sistem imun. Apalagi masa pandemi ini sekarang teman-teman. Nah, pandemi sekarang di mana corona merajalela, virus COVID-19, waduh, kita kemudian jadi harus di rumah, belajar harus di rumah, ya, tidak bisa ketemu teman di sekolah, tidak bisa tatap muka di sekolah. Tapi kita selama pandemi ini harus menjaga kesehatan kita. Virus itu bisa kita cegah untuk tidak merusak tubuh kita dengan apa? Memperkuat kekebalan tubuh kita, namanya sistem imun. Dan mengkonsumsi produk kedelai itu bisa mendongkrak sistem imun kita sehingga tubuh kita kebal, mau virus masuk, bakteri masuk, kuman masuk, selama imun tubuh kita kebal, imun tubuh kita bagus, imun tubuh kita kuat, insya Allah kita tidak jatuh sakit. Kalau misalnya imun tubuh kita lemah, waduh, ini kita keluar rumah sebentar saja kena kuman, bakteri, wah itu jadi sakit tubuh kita ya. Yang ketujuh menjadi apa? Terlindung terhadap stres. Nah, nanti dibilangin ya sama papa mamanya. Papa, mama, banyak-banyak mengkonsumsi produk kedelai dari tempe, tahu, susu kedelai diminum mama papa supaya apa? Supaya tidak stres. Ibu-ibu guru, Pak guru. Ya, ini sesuatu makanan yang sederhana, yang gampang kita dapatkan dan harganya relatif lebih murah, tapi memiliki manfaat kesehatan yang bagus untuk tubuh kita. Nah, juga apa? Mengandung sifat-sifat yang melindungi. Kalau laki-laki itu teman-teman ada namanya kanker prostat. Kalau ibu-ibu perempuan ada kanker atau yang lain sebagainya ya. Dan itu mengkonsumsi produk kedelai memiliki manfaat kesehatan. Salah satunya adalah sifat yang melindungi dari kanker sehingga kita tetap terjaga kesehatannya. Juga mengurangi risiko dan membantu pengobatan diabetes, dapat membantu mengatasi gejala-gejala menopause bagi ibu-ibu yang sedang mengalami menopause. Bisa dicegah, Bu. Ya, ibu-ibu guru. Nah, ini menopause bisa dijaga dengan apa? Produk kedelai dari tempe, tahu, tauco, susu kedelai dan lain sebagainya. Tadi disampaikan Bu Intan juga apa? Untuk anak yang memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, misalnya anak autis. Nah, ini kandungan-kandungan yang ada di dalam kedelai itu bagus buat anak-anak kita yang memiliki kekurangan, memiliki anak-anak ABK gitu ya, terutama anak autis, itu bagus untuk mengkonsumsi produk-produk kedelai yang tidak mahal. Di pasar ada, depan rumah ada, tidak harus rebutan di minimarket, di supermarket.
Ya, lanjut ya teman-teman sedikit lagi. Nah, tadi produk olahan dari kedelai. Nah, sekarang kedelai, kalau jadi susu kedelai atau sari kedelai, manfaatnya apa untuk tubuh kita? Yang pertama, sumber protein yang sangat baik. Jadi kalau kita tidak mendapatkan protein dari ayam, daging sapi, kambing, minum susu kedelai cukup bagus untuk kesehatan kita. Bahkan ya protein yang terkandung dalam susu kedelai atau sari kedelai itu tidak kalah dengan protein yang ada di dalam susu sapi. Nah, Bapak Ibu guru, dulu kan sempat beberapa waktu viral ya, ada isu yang viral nih bahwa kalau ada susu sapi dalam kaleng itu bisa mengobati COVID. Wah, orang kemudian berlomba-lomba ya, menyerbu minimarket, menyerbu supermarket, memborong minuman susu sapi dalam kaleng. Padahal isinya hampir sama Bapak Ibu sekalian teman-teman. Dan harganya lebih mahal. Tadi disampaikan Pak Ibnu, minuman sari kedelai yang besok akan teman-teman minum ya, kita kirim ke sekolah masing-masing. Semua teman-teman dapat insya Allah ya dari CV Puspita. Namanya susu kedelai atau sari kedelai Fitco Soya. Itu isinya sama dengan susu sapi. Tidak kalah dengan susu sapi. Ya, protein yang bagus. Ya, proteinnya bagus dan sangat baik. Nah, yang kedua apa? Cocok untuk mereka yang memiliki intoleransi laktosa. Tadi dijelaskan oleh Bu Intan. Minuman untuk vegetarian. Apa itu vegetarian? Orang yang tidak makan daging. Ya, dia tidak mau makan daging ayam, Pak, daging sebentar kambing. Pak, saya sedang mati lampu Pak, baterai saya sisa 11% Pak. Oh iya, Khairul, Andaru. Dicolok dulu ya. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, yang keempat membantu menurunkan kadar kolesterol. Ya, Khairul. Lanjut lagi ya. Kemudian mengurangi risiko penyakit jantung, mengurangi risiko kanker tertentu, hampir sama dengan manfaat tadi yang produk kedelai. Membantu mencegah osteoporosis, mengurangi gejala menopause, dan nah ini yang kesembilan. Buat ibu-ibu, buat mama-mama kalian nih, ibu kalian apa? Ini minuman sari kedelai itu manfaatnya dapat membantu mengurangi kerutan wajah. Buat anak-anak putri, ibu-ibu itu wajahnya jadi tambah kinclong kalau mengkonsumsi sari kedelai. Karena apa? Juga untuk mencegah penuaan dini, anti aging. Jadi meskipun usianya sudah di atas 40, tapi karena rajin mengkonsumsi sari kedelai, waduh wajahnya masih di bawah 30 tahun. Masih kelihatan muda. Jadi anak-anak nih, terutama anak-anak remaja, waduh, yang masa pertumbuhan, anak-anak putri, wayo, ya, dibiasakan minum susu kedelai. Supaya apa? Nih wajahnya tambah kinclong. Membantu mengurangi kerutan wajah, menjadi badannya tambah sehat, ya, tidak gampang terkena osteoporosis atau pengeroposan tulang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi menjadi anak remaja Indonesia, pelajar Indonesia, badannya kuat, ya, kemudian pikirannya, otaknya juga cerdas. Itu namanya generasi berkualitas. Wow. Kualitas number one. Bukan generasi KW atau generasi kaleng-kaleng. Meskipun ya mengkonsumsi minuman sari kedelai atau produk olahan kedelai dari tempe, tahu, tauco, kecap, ya, sehingga asupan protein dan gizi yang didapatkan itu cukup untuk tubuh kita. Tadi disampaikan Bu Intan. Nah, protein, gizi, vitamin yang diasup oleh tubuh itu harus seimbang. Kalau kurang, jadinya mengalami kekurangan, jadi kurus. Kalau anak balita nanti jadi stunting. Kalau kelebihan juga tidak baik. Ya, artinya apa? Mengalami obesitas. Tadi sampaikan Bu Intan. Masih ingat ya? Obesitas.
Kalau bukan lagi maju terus pantang mundur, jadinya apa? Maju perut, pantatnya mundur. Ya, artinya apa? Gendut badannya, obesitas. Nah, karena itu, yuk mulai hari ini dan seterusnya kita biasakan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang memiliki gizi dan protein yang bagus untuk tubuh kita. Salah satunya adalah dari produk olahan kedelai. Minumnya susu kedelai atau sari kedelai. Kan ada ya di depan rumah kita ya. Nah, Pak, saya mau beli sari kedelai Fitkus Soya bisa? Oh, bisa banget. Kemana belinya? Tadi ke Pak Riyadin. Yang bikin susu kedelai. Dan insya Allah besok dikirim ke sekolah masing-masing. Ya, baik teman-teman semuanya. Tadi sudah disampaikan Bu Intan. Yang mau tanya, yuk saya buka kesempatan untuk bertanya. Ya, 3 orang terlebih dahulu. Ada yang mau tanya? Raise hand dulu ya. Oke, saya stop share dulu ya. Nah, sepertinya sudah nih saya menyampaikan. Kira-kira konklusi dari yang disampaikan Bu Intan tadi. Manfaat dari produk olahan kedelai yang biasa kita konsumsi, yang biasa kita makan, jadi tahu, jadi tempe, jadi kecap, atau menjadi minuman, yaitu sari kedelai atau susu kedelai. Oke. Sudah ada yang raise hand belum ini ya? Ayo anak-anak yang mau bertanya silakan karena materi hari ini sangat bermanfaat buat kalian ya, khususnya di saat pandemi ini. Jadi kalian mendapatkan informasi tentang manfaat dari susu kedelai. 20 menit lagi kita sudah mencukupkan ini ya, sudah menjelang jam 11 ini ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanya di chat? Boleh. Saya mau nanya Pak dari Arabel ya, MTS 47. Silakan Arabel, boleh dibuka dulu videonya Arabel. Ya Pak, sebentar Pak. Ya. Arabel. Silakan Arabel, kenalan dulu boleh Arabel. Dari Sanawiyah 47 ya Arabel ya. Ya Pak, bagaimana untuk penderita asam urat Pak? Penderita asam urat. Ini yang sakit asam urat Arabelnya apa mama papanya? Ibu saya. Ibu saya. Oh, mama, boleh kok wajahnya kelihatan, boleh mama. Mana coba mama wajahnya mana? Coba kamera dikasihin mamanya deh. Masak. Oh, di sampingnya ya. Ayo Bu Intan. Bu Intan, halo. Kalau mamanya asam urat mengkonsumsi sari kedelai atau produk kedelai gimana? Bagus tidak? Bagus sih Pak. Ini kan asam urat itu karena kandungan purin yang ada di pangannya besar ya. Nah, purin itu tingginya di ini pangan olahan hewani seperti misalkan jeroan, hati, ginjal, kemudian yang gitu Pak. Nah, di kedelai atau pangan olahannya itu termasuk ke golongan yang golongan purin yang rendah, yaitu kurang dari 100. Nah, untuk orang yang menderita asam urat sebaiknya dikurangi ya Pak, bukan dihindari. Jadi misalkan konsumsinya hanya sekali sehari aja gitu. Baik, terima kasih Arabel dan mamanya Arabel. Jadi mengkonsumsi sari kedelai itu untuk penderita asam urat tidak berbahaya karena purinnya tidak gede, tidak tinggi. Ya, jadi bagus-bagus saja, tidak akan menyebabkan sakit asam uratnya kambuh ya, Mama Arabel ya.
Nanti mama Arabelnya nanti disuruh mijetin lagi kalau sakit asam uratnya kambuh ya. Iya, dan artinya kalau menderita asam urat ya Mama, itu bukan berarti apa namanya, tidak boleh minum sari kedelai atau produk olahan kedelai, tapi dikurangi saja, dikurangi ya. Kalau minum susu kedelai sehari 2 botol dikurangilah, 1 botol cukup ya. Nanti Arabel dapat nanti berbagi sama mama ya, separuh-separuh botol ya. Arabel mau hadiah nggak Arabel? Mau Pak. Arabel mau hadiah. Siap Arabel, besok saya kirim hadiah ya ke MTSN 47. Sebentar saya catat dulu deh. Pak Arif, Pak Hari nanti diingatkan ya Pak Hari ya. Sebentar, Pak Hamim. Pak Hamim, kita MTS 47 emang ada 47 MTS? Lah ini tulisannya Arabel 47. Arabel kamu sanawiyah mana? 37 apa? Arabel MTS berapa? 34. Kok tulis ya. Saya kelas 7 kan kamu ya sama Pak. Iya, nanti dikirim ke sekolah ya, Arabel ya hadiahnya ya dari dan Yusek Indonesia. Waduh, banyak tadi juga Bu. Maunya spesial Pak. Dapat juga kan Pak. Nah, Bu ingin tuh. Spesial menginap gratis. Lagi Tidak ada Pak. Saya Pak. Ya. Ada yang lain. Pak, Ibu Pak. Adit videonya. Apa ya? Adit. Ya, akan Adit. Merek susu kedelai yang paling bagus apa, Pak? Gimana Adit? Kurang jelas Adit. Kedelai yang paling bagus itu merek yang paling bagus. Bu Intan silakan dijawab. Susu kedelai yang bagus apa ya Bu Intan? Merek ya? Itu